Hai Sobat Baca, jumpa kembali di talkshow tambang data kuatbaca.com bersama saya Gary di sini dan kita kedatangan tamu spesial pada hari ini. Yang pertama politisi senior PDIP, Bung. Saya panggil Bung. Bung apa aja, Abang Abang ya, Bang Pan dan Ababan iya. di sini. Terima kasih sudah hadir. Sekaligus juga senior kami ini di jurnalis. Dan yang kedua kita juga kedatangan narasumber kita dari Partai Golkar, politisi senior Golkar, Indra Jaya Piliang. Tak tinggalan juga kita juga kehadiran rekan kita yang sudah lama sobat kita juga, Oki Tirta, yaitu Muda Connection. Terima kasih sudah hadir di sini dan kita juga saya juga ditemani oleh Pimret saya yang 2 episode ini setia menemani saya. Terima kasih banyak Kang Jajang Yanwar Habib. Kita akan berdiskusi mengenai perkembangan terbaru yang kita lihat di hari Minggu kemarin, di mana Golkar dan PAN merapat ke Gerindra, dan ini sangat menarik dalam suatu aktivitas politik elit ya, karena dari PDIP sendiri juga masih belum terlalu banyak dinamika. Kita masih menunggu apakah P3 calon yang disodorkan itu akan jadi rekrut oleh PDIP. Kita juga masih menantikan dari koalisi perubahan juga siapa yang akan dipilih cawapres. Namun dinamika yang paling hangat saat ini memang berada di kubu Partai Gerindra dengan bergabungnya Golkar dan PAN. Dan yang menarik lagi bahwa ketika momen di mana mereka mendeklarasikan dukungan bersama tersebut, Ketua Golkar Airlangga Hartarto menyebut bahwa alasan dipilihnya Gerindra adalah karena Prabowo Subianto adalah tokoh yang lahir dari rahim Golkar, dan ini yang membuat kami memaknainya dan menjadi judul dari riset terbaru Tambang Data pada edisi pekan ini, yaitu Orde Baru Reborn versus anak kandung reformasi. Dan ini sedikit cerita, bergabungnya Golkar dengan Gerindra itu memang Pak Airlangga sudah menyebut kemarin sudah ada penjajakan sejak setahun yang lalu. Tapi kalau kami men-track ke belakang historinya, kecenderungannya menguat itu setidaknya sejak Mei 2023 gitu. Karena sebelum itu peluang Golkar menuju ke kubu PDIP juga ada, menuju ke Gerindra juga ada, bahkan menuju ke koalisi perubahan juga ada, karena kita tahu Golkar ini cukup luas ya dalam komunikasinya. Nah, kita bisa ingat waktu interview kita dengan Bapak Ahmad Doli tempo hari itu juga hal tersebut sudah disampaikan juga. Dan sejak Mei itu bahkan ada 4 pertemuan sejak Lebaran, dan itu cukup intens sekali pertemuannya. Itu yang mungkin clue terbesar kami yang bisa kita ambil, bahwa meskipun peluang ketiga kubu ini masih ada untuk Golkar, tapi kecenderungannya lebih besar ke Gerindra. Dan itu juga seiring dengan meningkatnya tren pembicaraan cawapres, siapa yang akan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto ini. Jika pada beberapa minggu lalu Erick Thohir cukup santer disuarakan, maka pada minggu ini pengamatan kami, riset kami terhadap pemberitaan di media melihat pembicaraan mengenai Gibran putra dari Presiden Jokowi ini semakin kekinian ya, gitu. Semua orang sedang menantikan keputusan MK, apakah gugatan terhadap aturan batas umur untuk menjadi capres dan cawapres itu dikabulkan oleh MK. Jika dikabulkan, banyak yang sudah mengemukakan pendapatnya. Bahkan Puan sendiri kemarin juga sudah mengatakan bahwa mempertimbangkan Gibran ketika MK mengabulkan gugatan tersebut. Dan kita akan melihat ke depannya bagaimana Gibran ini punya peluang. Apakah peluangnya paling besar menjadi cawapres Prabowo Subianto, ataukah menjadi cawapres, maksud saya cawapres dari Ganjar Pranowo.
Dan itu tergantung dari jika gugatan tersebut mengenai usia cawapres-cawapres apakah dikabulkan atau tidak. Kalau tidak dikabulkan, ya bisa jadi Erick Thohir yang lebih besar peluangnya. Dan kita menantikan nih koalisi besar Gerindra bersama Golkar, PKB dan PAN ini memang memiliki resiko yang besar dengan jumlah parpol yang kalau bisa kita bilang parpol gajah ya. Parpol dengan sejarah juga yang panjang itu, apakah ada upaya-upaya untuk menurunkan ego karena pembicaraan di tengah partai-partai gajah ini cukup ya bisa jadi cukup sengit gitu, apalagi banyak calon-calon ya berlimpah ya calon-calon cawapres dari kubu Gerindra itu. Dan hari ini kita akan diskusikan bersama, kita akan ngobrolkan bersama dengan para narasumber yang sudah datang. Mungkin topik pertama yang ingin kita bahas, saya mau membuka dulu dari Bang Indra. Bang Indra ini Golkar sudah cukup lama komunikasi itu. Kemudian data kami juga melihat ya sudah dari Mei ada tanda-tanda gitu ya. Tapi kenapa harus menunggu sampai sekarang, Bang Indra, untuk mengumumkan itu? Kenapa harus melalui Mas Dito harus dipanggil kejaksaan dulu, Pak Erlangga harus diisukan munaslup dulu, kenapa harus sekarang? Ya, terima kasih Mas Giri dan Bang Kanda. Oke. Pak Jajang, kalau saya sendiri melihat itu jauh lebih dulu, 2 tahun sebelumnya gitu, tahun 2000, sekitar Agustus tahun 2021 itu sudah intensif ya pertemuan. Udah mulai kelihatan masa pacaran ya. Saya lihat waktu 3 orang, itu Ketua Umum Erlangga Hartarto, Ketua Umum P3 Suharto Mono Arfa, kemudian Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo Subianto. Kenapa? Karena kan saya termasuk yang intensif ya bertemu dengan Pak Erlangga. Saya juga menemani ke beberapa titik gitu, memperhatikan gitu bagaimana pertemuan-pertemuan itu di luar masalah-masalah yang terkait dengan program pemerintahan gitu. Nah, tiba-tiba kita tahu semua terjadi semacam kudeta terhadap Suharto Mono Arfa. Dan itu memberikan sinyal tentu kepada Partai Golkar juga, Partai Gerindra juga, bahwa kalau pola permainan ini berlanjut, bisa jadi itu akan menimpa partai-partai yang lain. Gitu. Saya lihat begitu. Jadi ada retreat, ada proses mundur di sana. Gitu. Kita tahu proses yang harus kita lihat sampai sekarang ya, secara objektif, ketika Suharto Mono Arfa dikosongkan posisinya sebagai ketua umum, itu apakah satu proses yang demokratis atau tidak? Lalu kemudian diambil alih oleh majelis. Nah, dia kan majelis tinggi, ketua majelis tinggi ya, majelis pertimbangan partai. Turun menjadi ketua umum dan kemudian PLT ketua umum. PLT. Nah, kemudian yang menggantikan kemudian adalah Romi yang baru keluar gitu. Dan Romi sampai hari ini menurut saya menyampaikan pesan-pesan yang terlalu jelas bahwa itu bukan Romi. Dia hanya menyampaikan sesuatu yang mungkin misi dia. Misi dia ketika ditempatkan sebagai ketua Majelis Pertimbangan P3 gitu. Yang kursinya 19 tapi seolah-olah ya punya pengaruh yang sangat besar gitu di dalam menentukan peta politik gitu. Saya kira sejak saat itulah Partai Golkar menyambut sinyal-sinyal sebetulnya, menyambut sinyal apa yang akan terjadi, bagaimana modelnya dan kemudian langkah-langkahnya seperti apa gitu. Upaya untuk misalnya mendatangkan PAN ke bangku kabinet itu
saya udah dengar beberapa bulan karena saya ikut ya, sebelum pada akhirnya PAN masuk. Jadi saya ikutin, memang ada saya sempat juga bicara bahwa kalaupun PAN mendapatkan kursi di kabinet, tentu karena PAN adalah partai yang memang bisa jadi itu punya informasi dari langit, dan informasi itu dia terjemahkan sesuai dengan kehendak langit. Nah, layak mendapatkan posisi di kabinet. Kan akhirnya masuk gitu kan. Artinya dulu kan 3 periode, masalah 3 periode itu maju mundur. Kalau Golkar saya tahu saya sejak awal hanya proses 3 periode itu ini aja, membangun sebuah dinamika dalam demokrasi. Pikiran seperti itu silakan aja ada, tetapi kita akan bicarakan dan putusan kan ada di MPR gitu kan. Terus kapan ketika Golkar gitu. Nah, kalau hari ini misalnya dia anggap proses itu terlambat ke arah Pak Prabowo, kenapa sejak dari awal? Karena memang Partai Golkar melihat, dan saya juga ya secara pribadi, persoalan Pilpres ini kan persoalan 1 atau 2 jam terakhir, Bang. Sebelum pendaftaran. Pendaftaran. Saya ikutin sejak dulu ya, sejak 2004, 2009, 2014 gitu kan. Pilpres dan Pilgub DKI setahu saya itu dua itu berproses secara politik itu 1 sampai 2 jam sebelum pendaftaran, konstelasi bisa berubah. Artinya kalau kita mau lihat nanti proses kerjasama politik sekarang, proses yang dibangun sekarang itu baru dalam tahapan pernyataan dukungan. Tetapi kalau kita lihat kan ke depannya tentu proses ini harus diwujudkan dalam bentuk surat resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tanda tangan, dan baru masuk diproses oleh KPU, dan itu pun butuh waktu ya, termasuk tes kesehatan dan lain gitu. Jadi saya melihat jalan masih tidak terlalu, masih ada jalan berkelok gitu, mendaki mungkin, menurun mungkin. Artinya keputusan ini bukan keputusan untuk langsung sprint. Keputusan ini barangkali kalau kita lihat lari estafet. Ini mungkin baru putaran kedua. Proses pertama partai-partai, putaran kedua nih. Kan masih ada putaran ketiga dan putaran terakhir, putaran keempat. Artinya masih ada dua proses lagi, mungkin proses dua yang tersisa itu adalah penentuan wapres gitu kan. Dan kemudian putaran keempat itu tentu juga masalah yang berkaitan dengan siapa yang menjadi ketua tim kampanye nasional gitu. Karena itu akan sangat menentukan di dalam proses sosialisasi ke masyarakat dan siapa timnya. Artinya kalau ada seorang ketua tim, ada 1, 2, 3 atau katakanlah 7 orang yang duduk di tim kampanye nasional pada hari ini, itu orang akan menyorot, oh ini nanti yang kira-kira shadow government-nya, shadow cabinet ya. Orang ini nanti akan menjadi sayap-sayap di pada posisi kalau calon presiden dan wakil presiden yang menang gitu. Artinya kalau dalam proses estafet ini kita sudah bisa memastikan dukungan Golkar untuk Prabowo sudah fix ya. Sudah fit dalam arti itu, dan saya kira sekarang akan sangat berbahaya ya apabila partai seperti Golkar misalnya akan mengubah posisinya gitu. Ini menarik juga karena dalam sejarahnya Prabowo Subianto juga dulu pernah berpasangan dengan PDIP ya, Bang Panda. Mungkin pengen tahu sejarahnya dulu ini, karena kami kemarin juga riset dari pemilu 2004 ya, Kang Jajang ya, 2004 sampai 2019 ada cawapres-cawapres yang menjadi pilihan dari PDIP. Salah satunya adalah Prabowo Subianto. Namun dalam riset kami itu menunjukkan di antara beberapa pilihan cawapres yang sudah ditetapkan oleh PDIP,
pada edisi di mana Prabowo Subianto menjadi cawapres Bu Mega itulah yang mungkin perolehan suaranya lebih rendah. Terendah ya. Terendah di antara cawapres-cawapres pilihan PDIP lainnya. Mungkin sejarah boleh diungkapkan dulu waktu Megawati memilih Prabowo Subianto itu bagaimana tuh? Jadi saya koreksi awal dulu. Koreksi awal. Yang tadi Ribon Orde Baru. Oh. Jangan latah kita gitu loh. Nggak ada Ribon Orde Baru. Orde Baru udah habis. Sebab kalau betul itu Ribon ini tentu ada indikasi Golkar dulu ABG. ABRI, birokrasi, ya kan? Apa ya? Instrumen Kodam ada Sospol, ada Laksus, kan udah enggak itu. Ya. Maka itu hati-hati sama dengan itu akan balik PKI gitu ya. Padahal PKI udah habis. Kayak gaya baru. Kan? Ribon, jadi maka tuh ini nggak berkelas gitu loh. Kalau itu jadi judulnya, nggak bisa diapakan tesis itu. Ribon Orde Baru. Kalau betul-betul Ribon Orde Baru, apa indikasinya? Ini Maha Guru nih yang bicara nih. Ya. Dulu puluhan tahun sekber Golkar, sekarang sudah partai Golkar. Persis. Itu fundamental. Itu loh. Ya. Kalau Orde Baru, sekber Golkar dia. Gitu. Jadi ini maksud aku, ini kita mendidik berpolitik, edukasi gitu loh. Wah, saya nanti kena marah ini. Kok Bang Panda yang bicara itu? Senior. Bukan saya gitu. Saya, tapi Pak Guru. Ini kita biar apa, baik objektif lah secara ini. Nah kemudian juga saya ilustrasi sederhana aja. Waktu Luhut Panjaitan minta tolong ke saya, minta tolong loh. Menanyakan presiden kenapa dia tidak masuk di kabinet. Ya kan? Terus saya tanya presiden kenapa tidak masuk. Dia dihalangi oleh 3 orang. Yusuf Kala, Surya Paloh, dan Megawati. Loh, maksudnya gimana Mas? Ya Megawati nggak senang, nggak suka dengan Luhut. Itu saya udah tahu waktu dia menteri juga. Nah, mengenai Surya Paloh, ceritanya Surya Paloh ke saya, Mas, dia mau berkelahi fisik di Hotel Borobudur dengan Luhut. Luhut juga cerita ke saya, bukan cerita dari orang lain, bahwa dia mau berkelahi dengan Surya Paloh. Surya Paloh. Sama anak Medan, Pak. Apa soalnya? Luhut katakan ke Surya, kau sudah Nasdem, jangan kau campur-campuri Golkar. Jangan kau ikut-ikut lagi loh. Karena waktu itu menjelang Munas, banyak intervensi yang dilakukan oleh Surya, dirasakan oleh Luhut. Hampir mau ribut itu waktu itu. Betul-betul maki meja itu. Saya bilang, Mas Jokowi, apa itu jadi bahan pertimbangan? Gitu loh. Yang ketiga, JK. JK katakan ke Presiden Jokowi, dia ini Golkar tidak mendukung kita. Gitu loh. Luhut ini Golkar. Saya bilang, Mas, JK itu nenek moyangnya Golkar, dedengkoknya Golkar. Ini pembagian kerja aja mereka. Sebenarnya dia juga Golkar gitu loh. Gitu, masuklah di logika kawan deh. Dia bilang, datang Jokowi katakan sama Luhut sabar ya. 1 bulan setelah pembicaraan kami itu, setelah apa itu, diangkatlah dia jadi kepala staf kepresidenan. Nah, kembali lagi kalau melihat terus terang perlu banyak juga belajar sama Golkar nih, ya kan? Kabinet Jokowi, Menko-nya 2 Golkar tuh, ya kan? Itu kalau nggak manuver ban hitam itu, ban hitam iya, Menko strategis lagi, ya kan? Menko yang ini, Besar. nah, PDI nggak ada Menko-nya, ya kan? Dalam manuver, maka waktu Golkar minggu yang lalu bergabung dengan Prabowo, kami paling bergembira, berterima kasih karena udah pernah pengalaman dan kombinasi dikalah gitu loh. Jadi kan ada kegembiraan, paten udah pas ini Golkar bantu kita nih, kalau kita menang kita kasih izin juga nanti masuk. Oh iya dong, ada take and give loh. Take and give, betul. Jadi kembali lagi ke tadi bahwa saya lihat ada satu suasana sama itu yang dikatakan Erlangga,
bahwa Prabowo anak kandung Golkar. Ya sama Wiranto, Hanura dulu sebelum Oso, ya kan Nasdem, ya biangnya Golkar itu Surya Paloh bilang begitu. Nah cuma harus kita bedakan memang keunikan daripada setelah reformasi Golkar itu kemudian mereka langsung kelihatan itu tumbuh berkembangnya kayak apa. Beda dengan pecahnya P3. Ada PBB, ada partai PKB, ada P3 sini, ada partai umat, partai apa segala macam. Kita lihat nasibnya kayak apa. Kalau kami PDI Perjuangan coba mau dihidup dulu Arifin Panegoro sama si Laksamana Soekardi bikin mati. PDP. Mati nggak ada karakteristiknya gitu loh. Nggak bisa. Kalau seperti Golkar berkembang dia. Nasdem lah, Hanura lah, apalah. Di kita nggak ada. Jadi memang ada keunikan dia punya sendiri. Golkar gitu. punya anak dan cucu perusahaan gitu. Nah karena memang seperti kami, Murba, PNI, Partai Kristen, Partai Katolik, kita itu udah hapus. Nah kalau di Golkar, sekte itu masih dipelihara. Ya. Ada Soksi, Kosgoro, MKGR, gitu loh. 3 tiang utama ini sampai detik ini ada. Masih hidup. Gitu loh. Jadi masing-masing punya Patsun, gitu loh. Jadi saya 2-3 bulan yang lalu tuh teman gua kan wakil ketua di Golkar. Abang udah tahu ketua umum Golkar sekarang siapa? Airlangga lah. Oh enggak, Jokowi ketua umum Golkar. Bahasa langit yang tadi. Apa alasan kau bilang kan? Loh itu kenyataannya begini, begono-gono, bersair-sair dia. Artinya aku lihat bagaimana konfigurasi apa itu. Dan kemudian juga kedekatan dalam hal ini dari Jokowi sendiri, bisa orang lain semua mengklaim bahwa dia dekat dan sangat ini dengan dia, gitu loh. Di situ kulihat kepiawaian dia dalam bermain politik. Dia tidak punya tukang pukul, Benny Murdani, Ali Murtopo, Yoga Sugama, Sudomo, dia bisa patahkan lawan-lawan politiknya. Itu menarik. Dia tidak ada tukang pukulnya, nggak ada. Bisa dia patahkan, ya kan? Dan kemudian hampir semua mengatakan ke saya, terserah presiden. Prabowo ngomong aku, terserah presiden. Airlangga ngomong ke saya, terserah presiden. Jul juga ngomong ke saya, terserah presiden. Hampir semua mereka menyerahkan lehernya ke Jokowi gitu. Nah kemudian pas nggak cocok yang diminta, dari belakang lah, cawe-cawe dia gitu. Padahal mereka yang ini yang aku bisa bersaksi bagaimana mereka itu. Dan mungkin Jokowi secara manusia, politician biasa atau apa, dia merasa hebat juga aku rupanya. Loh, terkejut badan lu. Terkejut badan. Jadi waktu dia baru-baru jadi presiden di zaman Surapati masih itu aku bilang ada 3 bahaya kekuasaan. Mas saya bilang terkejut badan, ya kan? Dendam kekuasaan, dendam kemiskinan. Terkejut badan itu apa? Sama itu, tiba-tiba dikasih pen DPR sama dia di jasnya itu. Ngeri, dirjen tak berani, menteri telepon tak berani, ini semua. Bataku rupanya terkejut badan. Oh itu maksudnya. Iya, dulu Mas waktu gubernur berani lihat matanya Kapolri sama Panglima atau sama ini. Sekarang mereka terkejut badan itu. Gitu. Jadi pernah ketika aku pulang dari Bogor malam-malam sama dia, mau naik ke mobil, diantarnya aku ke mobil, Mas Panda, saya belum terkejut badan ya, gitu. Itu 2014 tuh? Apa ya? Iya, enggak, waktu mulai awal-awal presiden. Iya, periode pertama. Iya, 2004 periode pertama. Terkejut badan. Nah, dia juga sekarang, aku bilang juga dendam kekuasaan. Apa itu? Mas Jokowi kan orang partai. Yang paling berkuasa di partai itu bukan ketuanya, sekretarisnya. Kalau sekretarisnya nggak ikut teken, nggak sah itu tanda tangan ketua. Dan pegang stempel dia, aku bilang. Iya, begitu ya kita. Iya, dia kesempatan dia. Kapan lagi dia berkuasa? Ketua boleh ini. Dendam kemiskinan, aji mumpung. Kapan lagi? Jangan terulang lagi kemiskinan ini gitu loh. Saya pikir 3 itu yang harus hati-hati. Bahaya kekuasaan, saya bilang gitu. Nah kembali lagi ke permainan ini sekarang, terus terang, kalau saya terus banyak hal-hal menarik
yang tidak bisa diambil satu kesimpulan sesederhana itu. Kalau kulihat kemarin terus terang waktu di pidato kenegaraan, dia kalau sejauh yang ku kenal Jokowi, dia itu sudah lebih tegas dan kemudian ada marahnya. Jadi waktu Rocky Gerung ngomong ke dia macam-macam, bajingan apa segala macam, normalnya, wajarnya akan sakit hati, tersinggung segala macam, dia bilang kan persoalan kecil. Dia kan bilang, itu persoalan kecil. Gambar dia, aku ke provinsi A, ada gambarku. Provinsi B, berarti dari cara dia itu dia tidak tahu. Nggak diberitahu dia. Iya dong. Aku lihat kabupaten anak, aku lihat ada gambarku. Dia aturan kan dia tahu dong. Nah kemudian aku disandingkan dengan apa? Kembali lagi jawaban dia, ya tapi nggak apa-apa. Gitu loh. Nggak apa-apanya ini. Jadi apa-apa gitu. Jadi apa-apa. Nggak itu aja. Begitu cerita, jangan terlalu jauh lagi. Iya. Kita menantikan pada. Jadi berarti Pak Jokowi memang kuat. Sangat kuat. Sangat kuat. Powerful. Tanpa tukang pukul. Tanpa tukang pukul. Bahkan dengan terkejut badan sekalipun ya. Ya? Dengan terkejut badan pun tetap makin kuat. Terkejut ya. Kuat betul. Saya bisa buktikan secara apa Apakah dia terlalu enjoy, Bang? Hah? Terlalu enjoy? Enggak juga. Dia kaget dalam arti kata gini ya. Waktu dia copot begitu aja menteri, Sudirman Said sama siapa si Anies. 7 itu, 7. 7. Termasuk menteri saya, Bang. Itu testing yang pertama. Dikit tadi. Itu testing yang pertama dalam power play, nggak ada reaksi. Itu akibatnya hebat bagi aku. Nggak ada reaksi, nggak ada protes, nggak ada slowdown, nggak ada komplain, nggak ada apa. Dia bisa copot. Sama dengan waktu 212 hari Jumat ya. Ya, hari 212. Jumat. 212 hari Jumat. Tahu besok apa yang terjadi di istana? Yang dilantik ada Cina, Kristen, namanya Yonan, jadi Menteri SDM. Nggak ada apa-apa. Ada tahar lagi. Ya, nggak ada urusan sama dia. Minggu depan lah Pak, ini kan baru ada gerak apa politik kan, nggak ada. Ini aku kasih dia merasa very apa dalam percaya diri ya, percaya diri tetapi menjadi lebih enak tenang sama dia karena dia tidak menggantungkan kepada orang. Nggak bisa digertak lah ya. Nah, Justru dia orang makin bergantung pada. Iya, dia tidak bisa menggantungkan. Bayangkan dia ngomong apa aja dianalisa, dia ini aja dianalisa. Bergerakan apa aja dia analisa. Gitu loh. Belum ada tokoh politik seperti ini. Belum ada. Nah, ini mungkin yang menarik dari PDIP adalah melahirkan pemimpin yang sekaliber Pak Jokowi. Iya. Ini pasti ada, apa ya, kalau kita baca ulang ke belakang tuh ada sebuah kawasan di muka di PDIP yang hari ini orang nggak lihat gitu. Cuma kalau aku jawab ini banyak kali nanti orang masuk PD. Semua jadi berpikir gitu. Kenapa? Tergantung, Bang. Kalau aku terus bersaksi, Gitu, karena Bang. masalah kita agama, suku, ras itu final. Ketua kita di Jakarta ini si Aming, nanti apa? Ada Papua yang mayoritas Kristen. Islam. Ya. Siapa di situ? Jadi apa? Yang Islam itu apa ya? Kemarin ini waktu Bud. Iya, betul. Iya. Widodo di Jawa Timur yang mayoritas Islam, Widodo yang Kristen. Udah kita udah final. Norak kalau ada di partai, yo kenapa dia? Kok bisa Cina? Kok bisa apa? Wah ketahuan ini baru datang itu. Nah itu menjawab pertanyaan kau itu tadi. Iya, berarti yang berhasil setelah melewati masuk reformasi itu, PDIP punya kawah Chandra di muka yang melahirkan pemimpin Dan kemudian muda. saya nggak tahu partai lain ya. Kalau kita sistematikanya dan apanya komando dan pembinaan itu jelas sekali dari mulai DPD, provinsi, DPC, kabupaten kota, kemudian pimpinan ranting, anak cabang, anak ranting, itu betul-betul. Iya. Itu semua 3 juta orang yang distruktur ya, yang terregister, itu loh. Jadi kalau kita diserang-serang itu apa dibilang
apanya PKI katanya. Oh, malah kita perlu tambah-tambahin itu. Jadi waktu dibakar bendera PDI sama ini, di belakang layar kita tambahin lagi bendera PKI. Kenapa? Gara-gara itu. Jadi rapat konsolidasi. Yang undang rapat susah, yang nggak ada kopi itu jadi rapat semua. Tanpa kopi bisa rapat ya di ranting-rantingnya. Oh, Pak, bilang lagi PKI. Mungkin semangat. Oh, kita nikmatin itu. Ada beberapa tempat kita tambahin bendera PKI. Nah, kan? Iya, waktu biar keren di TV kan. Kan di TV biar keren kan. Hari nih operatornya. Ini yang namanya terkejut badan ini. Keren itu di TV kelihatan kan bendera PDI bantai sama bendera PKI. Wah, yang bawa kan ngamuk. Wow, terkonsolidasi. Jadilah dia bahan bakar konsolidasi. Iya dong. Padahal biaya ke situ mahal. Kalau sengaja digerakkan partai mahal itu. Iya, untuk konsolidasi. Kira-kira gitu. Iya. Nah, ini apa namanya? Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Bang Oki ini. Ada logika yang perlu apa kemarin tuh? Perlu diterangkan dari judul Orde Baru Reborn versus Anak Reformasi. Gimana itu Mas Oki? Saya kaget waktu dikirim beberapa poin sama Mas Gary tuh. Ya, kira-kira ini Golkar kan dari Orde Baru gitu kan gini. Saya bilang di Orde Baru ya Golkar pasca reformasi jadi partai Golkar. Itu udah entitas yang berbeda. Bahwa di dalamnya ada tradisi kaderisasi yang kuat dan seterusnya kan memang partai kader di Indonesia nggak banyak ya. Ya, Erlangga Hartarto sendiri kan masuk Golkar tahun 98. Iya, prosesnya kan Saya sendiri tahun 2008. lama prosesnya. Jadi nggak bisa orang masuk 2 tahun terus punya posisi strategis itu di Golkar agak susah gitu loh, karena dia kaderisasinya agak panjang. Nah, terus itu satu. Terus yang kedua kalau Mas Gary bilang, oh ini kan dari Golkar semua, saya bilang, iya betul genealoginya iya, bahwa Golkar tiap kali kongres biasanya melahirkan partai baru kan gitu kan, lahir Nasdem, lahir ini kan, nah terus lahir Gerindra, jadi tapi juga nggak bisa dibaca ini Golkar versus Golkar gitu, karena Nasdem sendiri udah jadi entitas yang baru kan, udah jadi entitas politik sendiri gitu, yang punya visi sendiri dan seterusnya. Dan kalau kita lihat dari genealoginya, di sana kan ada berbagai unsur juga. Kalau nggak salah ada Budiman juga di sana ikut mendirikan Ormas Nasdem di awal, ada Anies segala macam kan, ada teman-teman aktivis dan lain-lain lah. Sehingga dari pilihan katanya saja nasional Demokrat itu kan istilah yang Bung Karno banget sebetulnya gitu kan, jembatan emas menuju Indonesia sejahtera itu kan, Republik Sosialis. Jadi itu sebetulnya. Nah, saya bilang nggak bisa terus dibaca sama Nasdem sama dengan Golkar, begitu juga dengan Gerindra ya, karena sejak masa pembentukan awalnya juga ada unsur-unsur pemikiran lain yang masuk dan seterusnya. Nah, yang menarik tadi kalau misalnya mau dilihat posisinya, tadi Bang Panda udah jelasin tuh perspektif dewa-dewa, kalau Bang Panda yang jelasin kan, kita nggak nyampe aksesnya di situ kan, karena kalau beliau bisa ngetes story sama presiden, kalau Maha guru soalnya. kalau kita masih berjarak gitu loh, harus lewat protokoler. Nah, saya lihat misalnya justru obrolan warung kopi, orang tuh bilang begini, kok terkecoh kita katanya, kok Pak Erlangga last minute dukungnya malah masuknya ke Prabowo. Last minute ya? Iya kan, karena kan yang manggil ke Jagung katanya. Gitu loh. Kita pikir ke Ganjar gitu. Jadi obrolan warung kopinya begitu gitu loh. Kita pikir ke Ganjar nih gitu loh. Kan orang-orang di warung kopi ini kan juga punya cara membacanya sendiri tentang konstelasi politik kan. KPK hari ini didominasi oleh pikiran siapa, ke Jagung oleh pikiran siapa dan seterusnya dan seterusnya. Meskipun kita secara normatif berharapnya bahwa institusi-institusi itu kan netral politik ya, netral kepentingan kan begitu. Tapi orang kan punya hak untuk membaca itu gitu dengan asumsinya sendiri. Nah, hitung-hitungan. Tapi dengan peristiwa ini benar kejaksaan netral. Iya, itu. Ya, atau ya Jokowi posisinya lebih kuat. Gitu. Jadi ada Sudah timbul lebih kuat ketimbang partai. Jadi itu. Nah, saya ngelihat sebetulnya kan juga ada orang membaca bahwa ini kok pertarungan antara Jokowi dengan partainya.
Nah, nanti Bang Panda bisa jelasin tuh. Beliau bisa sangat clear menjelaskan Nggak usah itu. dijelasin, ini sangat tersesat. Enggak ada apa ya. Karena ada klaim tadi kan yang Bang Panda bilang bahwa semua pada akhirnya bilang terserah presiden, terserah kan itu kan Iya, klaim iya, politik iya. yang kemudian seolah-olah menyerahkan lehernya kan begitu Iya. ya. Nah, Bang Panda membaca itu sebagai klaim politik kan begitu ya. Itu sah-sah aja ya. Sekarang semua orang menempelkan keringatnya ke presiden kan sebagai paling berkuasa gitu. Tapi memang obrolan di bawah ya begitu. Orang melihat ini, oh ini ada konflik gitu loh. Nah, ini barang dipertegas sama PSI. Jadi mesti ada anak PSI di sini. Kantornya dekat sini. Iya, jadi PSI bilang tegak lurus Presiden Jokowi, tegak lurus Jokowi, tapi last minute dia memberikan dukungannya ke yang lain. Iya. Ini kan kalau saya bilang, Iya, tapi manuver lucu-lucu gitu ya. Bukan untuk analisa lah itu. iya maksud Jadi saya, kelas-kelasnya maksud juga. saya Nah. bang, maksud saya bang, apa yang dilakukan PSI kan jadinya kan jadi lucu bang. Ketika dia statement tegak lurus Jokowi, tapi dia memberikan dukungannya ke Prabowo, kan orang jadi membacanya bingung. Ini apa yang terjadi gitu loh. Nah itu maksud saya. Kalau Bang Panda pasti dalam posisi menolak bahwa enggak kok nggak ada masalah Ya. antara Jokowi dengan partai, pasti dalam posisi itu. Tapi pembacaan itu masif sekarang di bawah. Ya, kalau di Saya Golkar sendiri kan melihat- gitu ya. Di Golkar itu kan sebetulnya simbolik ya. Erlangga Hartarto selalu berungkap simbolik. Terserah Anda menafsirkan. Itu Anda kata. Tanggal 21 April ya. Sehari sebelum Lebaran kan saya ketemu dia di rumah dinas gitu. Bicara-bicara lah, termasuk tentang Ganjar. Tuh, sepertinya Ganjar nggak dukung PDIP. Terus siapa bilang? Dia dukung. Di Golkar sini loh, bicara-bicara kan. Di jalan, Ganjar deklarasi. Iya. Artinya pembicaraan saya dengan ketum hari itu hanya 1 jam ya. Saya bilang, loh deklarasi Ganjar. Kita masih menganalisa gitu. Kita masih, kira-kira Ganjar nggak cukup informasi, nggak cukup Ya. nggak cukup pintu. Ini mungkin karena PDI Perjuangan itu lorongnya terlalu gelap mungkin ya. Jadi ujungnya kita nggak tahu. Informasinya mau masuk lewat siapa sekarang? Nggak bisa, Bang. tahu kita bahwa apakah Ganjarnya akan dukung. Harus tapping bang, dilarang masuk keluar kecuali kader. Itu kecuali Bang Panda. Itu makanya. Artinya begini, kalau partai-partai lain kan proses komunikasinya sangat terbuka. Sekalipun bahasanya, kalau Erlangga Hartarto, setahu saya bahasanya sangat simbolik. Sulit ditafsirkan seperti era sebelumnya, saya Golkar sebelumnya. Ketika Bang Ical misalnya menjadi ketua umum di Golkar, ya saya menganggap tuh 9 don. Ada Don Ical, Don Kala, Don Agung, ada don-don yang lain. Don Ical adalah Don Corleone-nya gitu. Sekarang Erlangga Hartarto sendirian. Pada posisi yang sangat kuat gitu. Artinya bukan Don lagi, mungkin dia Zeusnya. Zeusnya. Memang ada ketua-ketua yang lain, wakil-wakil ketua umum, tapi abang tahu lah. Usianya aja di bawah saya semua kan. Doli Kurnia, Erwin, segala macam. Artinya orang lebih melihat itu bukan satu posisi yang Tough. bisa berhadapan dengan seorang ketua umum. Beda misalnya dulu kita lihat diskusi yang terjadi ketika 9 don ini istilahnya Bang Akbar segala macam. Bisa duduk Saya yang bareng. kesulitan tuh. Kalau mereka berkelahi saya yang kesulitan. Kau Indra, kau Bang Luhut gitu kan. Posisi yang seperti ini, keheningan yang seperti ini mau membuat orang cenderung melihat Golkar itu ya bimbang, ragu-ragu. Padahal saya melihat justru satu keteguhan, satu proses yang sangat rinci ya, satu kerja-kerja politik yang dilakukan dengan kalau istilahnya mungkin ekonometri kali ya, atau apa ya, sangat terhitung. Kita misalnya sekarang nyari kartu anggota, mungkin kalau adu ya, mungkin jumlah pengurus PDI Perjuangan mungkin 3 juta Bang. Tapi cek apakah anggota PDI Perjuangan ada 3 juta. Kartu anggotanya ya. Kalau kita ada. Kartu anggota nomor pokok. Kita ada anggota loh. kan. Lengkap register ada loh. Ya, kita langsung ke ini. Oke, itu kita Yang naik kata adu. Megawati loh.
Ya silakan nanti lembaga independen ngecek. Karena setahu saya Partai Demokrat Amerika itu ada 48 juta anggotanya. Ketika ada 3 juta orang misalnya dia mundur, 1,5 juta orang mundur dari Partai Demokrat, bisa berakibat pada pemilu selah kemarin kan kalah Demokrat dari Partai Republik gitu. Jadi jumlah kartu anggota akan sangat berpengaruh kepada akan nggak gampang sekali dihitung. Makanya kaum independen di Amerika kan cuma sedikit. Calon presiden independen sekalipun dia maju, tapi sedikit itu mempengaruhi 2% misalnya. Karena jarak antara presiden Demokrat sama Republik kan cuma 2-3%. Itulah muncul yang calon independen, dia dapat 2%, 3%, menentukan. Bergen. Nah di Indonesia belum. Saya kira kalau kita lihat sekarang tentu bahwa Golkar memposisikan diri untuk berbeda dengan PDI Perjuangan jelas ya. Makanya saya lihat, saya menganalisa, saya juga pelaku. Kalau posisinya saya dianggap sekarang sebagai dukunnya bang, dukunnya ketua umum. Kok pantas hitam-hitam ya bang? Ya, karena dulu saya dulu bicara kan, saya dulu bicara Pak JK, dulu bicara partai. Kalau sekarang memang tersembunyi di belakang. Orang ini gimana bisa jadi dukun? Aku nyambung Bang Indra. Ya. Jadi dengan bergabungnya Golkar kan berarti kan posisi suara lihat dari 2019 ya. 2, 3, 4 plus 8. Ji Samsu. Samsu 2, 3, Nomor 4. Ada ekor ini. Ekor buntut nih 1, 8 ya kan? Iya. Genap 2024 ekornya harus genap juga apa ganjil nih ya. Kok jadi togel ya. 2, 3, 4, 8 ya kan, lawan 1 versus 1 tuh koalisinya sama nomor 9. 1, 9. Terus selebihnya adalah itulah koalisi perubahan ya kan. Nah, saya ingin menyampaikan dari posisi monitoring di media ya, dari sisi bagaimana aktivasi politik itu efektif apa enggak sih Bang gitu terhadap kepercayaan diri parpol untuk merengkuh konstituen. Nah, karena apa? Karena yang saya lihat dari 18 media monitoring, 18 lembaga surveyor, itu memang hari ini mengatakan unggul Prabowo, ya kan? Tapi kalau lihat secara presentasi parpol, itu semuanya 80% masih dipegang PDIP loh. Itu yang saya bingung tuh. Apakah nanti memang menangnya, ini kalau bicara menang apa nih? Menang capres apa menang legislatif gitu kan? Legislatif saya pikir PDIP tidak akan terkalahkan gitu. Tapi ini soal capres. Nah, apakah tadi pertanyaannya kembali ke kontestasi di posisi cawapres gitu. Karena kalau tadi kan kita lihat nih dari 4 kali pemilu nih PDIP justru terendah sama Prabowo. Ketika nasionalis bertemu nasionalis berkoalisi gitu, jeblok di 2009 tuh. Tapi di 4 pemilu ini, 2004, 2009, 2014, 19, capres yang menang adalah yang wakilnya bukan dari partai politik. Nah, ini yang menarik. Kita ingin melihat nih, apakah PDIP ini sudah punya kecenderungan. Nah, kalau Bu Mega kan bilangnya harus hijau nih Bang, wapresnya. Atau Kiai Ma'ruf lagi Bang? Nggak ada di Mega tuh, harus hijau, nggak ada. Tapi mulai seperti itu. Nggak. Asumsi kesimpulan itu. Calonnya siapa? Yang tersisa siapa calonnya Bang? Nanti ada waktunya. Bukan diganti. Jangannya udah diganti. Bukan ya. Calon pun diganti. Kalau kita mau objektif, Bukan. mau propaganda. Hampir semua partai menjagokan ketua umumnya jadi capres. Waktu gemuruh ini ribut, satu-satunya yang partai yang beri kebebasan berdiskusi Puan dan Ganjar 2. Itu kan sudah indikasi-indikasi bagaimana demokrasi itu ini. Iya dong, ini bukan teori-teori. Ganjar dan Puan sampai ada dewan kolonel lah, entah apalah, entah inilah gitu loh. Ini di partai terjadi. Di partai lain nggak ada. Itu loh, ini biar dilihat by objektif gitu loh ya.
Betul. Ya kan, Golkar apa? Ketuanya dari putusan Munas lagi. Terus siapa? Semua ketuanya, ketua umumnya, Gerindra juga ketua umumnya. Ya kan? Nah kita yang ribut yang apa tuh? Ganjar sama Puan. Nah, ini juga Bukan ketua nyambung. umumnya. Ya. Kalau Prabowo itu dari dulu selalu tidak punya formula yang tepat untuk posisi cawapres nih. Nah kembali soal cawapres tadi, kita terus terang aja bukan mau merendahkan segala macam, tidak terlampau begitu signifikan. Ya, betul. Gitulah. Lihat ya, kemudian udah yang satu JK, saya ikut terlibat itu waktu dengan JK. Kemudian udah Ma'ruf gak jadi, Mahfud, gitu loh. Nggak sesuatu yang kemudian dibahas. Nah untuk yang kali ini yang saya tahu bahwa adalah 3 orang yang mengambil keputusan ke situ, Jokowi, Mega, dan user dilibatkan pemakai Ganjar, gitu loh. Puan yang memberikan masukan-masukan. Puan salah satu ketua DPP sama dengan ketua DPP yang lain gitu loh, ya kan? Bahwa kebetulan dia putrinya Megawati. Tapi inti ini di 3 ini yang saya tahu. Nah kita Pak Mali nggak mau mendahului, walaupun kita tahu siapa ini calon wapresnya. Yang huruf pertamanya adalah Enggak, Pak Mali aja. Ya kalau saya lihat, Artinya Jokowi di situ masih cawe-cawe, Bang, Cawe-cawe kemana? untuk menentukan cawapres besok. Lu dia yang paling ikut menentukan. dikasih legacy sama Dia. PDI Perjuangan. Iya, dia dan memang jadi begini ya, banyak kali dramatisasi sinetron seakan-akan dia baru tidur di Teguh Umar, kemudian dia baru selesai tidur di Bogor. Jadi banyak kali tahu cerita ini. Bahwa sekarang direbut Ganjar, tersinggunglah Jokowi karena diambil oleh Megawati. PAC ranting-ranting dengan cerita itu ketawa termehek-mehek gitu loh. Ya kalau posisi Dan apa? tanggal 21 April sampai Straits Times semua Ya. didramatisir di waktu tanggal 21. Iya. Jokowi tidak ikut mengambil keputusan. Dia harus Terbang. dari terbang. The true story apa? Nggak mudah buat Mega meyakinkan Puan bahwa bukan dia pilihan. Sangat manusiawi, sangat dan orang banyak nggak tahu, termasuk saya. What's happened? Ada apa? Gitu loh. Dia bagaimana menjaga hatinya Puan bahwa bukan kau, Ganjar gitu loh. Puan sendiri juga punya ambisi, punya keinginan. Dan wajar. Baliho-balihonya lah, apa ya segala macam. Orang lain nggak tahu itu, tapi untuk bahan drama menarik. Ternyata disingkirkan Jokowi, tak ikut dia memutuskan. Pokoknya fiksinya lebih wah lah ya. Aduh, gitu. Ini banyak hal. Tapi kalau Bang Panda bilang tadi bahwa komposisi capres kan sudah Ganjar, semua bersepakat di PDI Ganjar. Terus ada 3 yang menentukan kan gitu ya, kira-kira terkait siapa cawapres. Yang kedua itu apalah supporting lah. Iya, maksud saya kan ada Bu Mega, ada Pak Jokowi, ada Ganjar. User dilibatkan. Iya. Nah, artinya kan Jokowi di sini tetap punya peran besar untuk menentukan apakah ini cawapres yang pas atau tidak. Nah, bagaimana dengan statement Jokowi kemarin yang dibilang enggak, saya ini presiden, saya nggak ngatur gitu-gitu. Loh, iya dong. Tapi dia kan di intern, dia kan orang partai, di partai dia boleh ikut ngatur dong. Ya saya kira itu ya. Jadi kalau peran sebagai presiden justru peran sebagai presiden itu maka dia didengar, termasuk oleh partai-partai lain. Karena posisinya sebagai seorang presiden, apapun pembicaraan. Udah betul itu. Yang kita lihat dari Pak Jokowi bukan hanya apa yang dibicarakan. Kita harus lihat ya, apa high context, low context. ya. Kita harus lihat itu. Di mukanya, bahasa, teks, di luar teks, di luar lisan, apa yang dikatakan dan apa yang tidak dikatakan. Saya kira yang lebih banyak bicara itu adalah apa yang tidak dikatakan Pak Jokowi. Itu yang ditangkap oleh partai seperti Golkar. Apa yang tidak dikatakan dulu. Jadi harus diakui auranya, aroma apanya, itu punya pengaruh. Ya. Itu punya kekhasan gitu loh. Sekalipun kita di Sumatera enggak terpaham Bang. Ini Jawa ini. Kita di tengah Jawa, betul. Nah ini dalam perspektif media juga lucu jadinya. Karena dari sekian banyak aktivasi politik tadi, dalam perspektif media itu hampir
bisa dikatakan kecenderungannya itu tidak mendekati apa yang terjadi atau dalam bahasa elit, Bang. Bahasa elit sama bahasa Masa. di media kan sebagai jembatan terhadap akar rumput nih. Iya. Itu kayaknya nggak sinkron nih. Karena media Bridgingnya pun nggak nyampe ya. Yang mana lah itu yang nggak nyambung? tadi dari berbagai macam aktivasi politik ya, termasuk tadi kan Disampaikan Jokowi Mas Oki tadi. bilang bahwa sebagai presiden itu tidak ikut. Nah, itu kan Ya, ditangkap sama Mas Oki juga. Pada kenyataannya kan Abang tadi bilang Loh, sangat bukan dia. menentukan. Kita juga melakukan pendidikan politik juga. Sebagai presiden, kepala negara dia tidak boleh campur. Tapi Dia sebagai tidak kader- tapi sebagai dia orang pantas sama dengan dulu SBY. Dia kader Partai Demokrat gitu loh. Ya kan? Cuma terus terang aja yang Golkar belum jadi presiden. jadi nangkapnya Ya harus agak- bayar ini 25 tahun Golkar tidak punya kesempatan. Saya kira dan memang kalau sekarang ya dari pergerakan yang dilakukan oleh Golkar memang lebih fokus ke pemilu legislatif. Jadi kita ingin seperti PD Perjuangan dapat 20%. Artinya kita ingin punya tiket sendiri. Semua pergerakan Golkar saya lihat itu dan alami ya itu memang di Jawa 1, Banten, Jakarta dan Jawa Barat. Coba lihat, saya kan ikutin ketua umum mana-mana. Dulu waktu Bang Ijan dia seluruh Indonesia, Pak JK seluruh Indonesia. Ketua umum kita Pak Erlangga Hartarto, saya lihat memang perputarannya di Jawa Barat, perputarannya ya. Artinya kenapa kemudian dikatakan elektabilitasnya rendah? Memang nggak bekerja ke arah itu, sangat tidak bekerja ke arah itu. Di samping memang beban pekerjaan sebagai Menko itu sangat berat gitu. Saya kira yang dilakukan Partai Golkar sekarang, kenapa bergabung dengan Prabowo? Mungkin saya lihat itu lebih karena ya sejak awal PDI Perjuangan kan sendirian lari dan tidak kasih tahu kita, tidak kasih tahu Golkar. Tiba-tiba hari itu kan saya bilang, hari itu saya ketemu ketua umum, Nggak ada kita kode-kode? nggak tahu. Wah, oh kan nanti ada deklarasi, nggak ada informasi itu. Di kereta saya lihat, loh, kok ada deklarasi? Saya tahunya karena ketua umum waktu itu lagi rapat juga ya, lagi rapat di ruangan lain, jadi nggak tahu informasi sama sekali bahwa hari itu saya ketemu jam 11. Oh, deklarasi. Nah, hari itu deklarasi dan kita masih bicara. Saya kira Bang, tuh didukung nggak kan? Nggak bilang didukung. Masih bicara seperti itu, bukan itu nanti deklarasi. Itu informasi kan? Informasi pun yang nggak diketahui oleh ketua umum Partai Golkar loh. Hari yang sama. Artinya apa? Ya Golkar ya silakan aja. Siapa yang mengeroyok siapa? Kalau merasa dikeroyok, kok dikeroyok? Kan yang ninggalin kawan. Kalau merasa Golkar kawan, terlalu padahal ini urusan kebatinan. lari lagi ke Batinan belum jawab. Nunjukkan tanggal 21 itu berdasarkan primbon. Betul, tapi nggak ada informasi itu loh. Oh iya betul. Tapi Ketua umum mestinya, ketua umum partai. baku kontak lah ya kan. Ya sekalipun dia nggak kasih tahu yang lain, nggak tahu sama sekali. Tapi Bang, setelah deklarasi mereka itu, PDIP itu tidak bereaksi berlebihan juga, artinya kayaknya biasa aja ya. Terkecuali belum pernah kejadian. Ya. Prabowo sama Golkar itu bukan hal yang baru. Jadi nggak kaget Bang ya. Iya, jadi kalau hal yang baru, baru analisa kita. Baru. Jadi biasa aja ya. Biasa aja. 2014. Jadi kritik yang muncul dari Mas Hasto cuma tentang kok di museum gitu Apa ya? tempatnya Regulasi kan itu. melanggar regulasi. Ya, Kalau saya ngelihat ini sebetulnya politik sekarang saya ngelihatnya jauh lebih dinamis dari yang sebelumnya ya. Kalau yang 2019 nggak ada drama yang begitu. Kalau kita kan sebelum KIB juga di P3 itu kan tiba-tiba misalnya ada KIB, ini kan politik masih jauh nih, tiba-tiba ada KIB. Sehingga kita jokes tuh, KIB nih koalisi ini beneran. Atau terakhir begitu kita baca gelombangnya, wah ini agak ini, kayaknya koalisi ini bubar gitu. Dan ternyata bubar bener gitu kan. Nah, tentu kalau P3 balik, kan nggak bisa akan dipersilahkan keluar. Kalau kata Romi udah setelah 1 jam itu udah ralat. Kalau saya sih panduannya nggak Romi. Panduan saya adalah Basara. Kalau Basara bicara, Romi bicara, ya saya 99% percaya sama Basara lah. Dia masih berharap P3. Enggak, bukan berharap, kan kita nggak mengharap apa-apa dan bisa juga kan nggak diterima lagi. Tetapi
pola komunikasi seperti itu menurut saya ajaib. Nggak, cuma memang kalau saya melihat dinamikanya luar biasa Bang. Artinya gini, kalau yang sebelumnya kan nggak ada yang sampai terjadi tiba-tiba P3 terjadi Atau peristiwa. seperti PSI gitu. Ya. Nggak boleh. Terjadi misalnya peristiwa Cikande, terus Ya. Monorva lagi di Eropa, Ya. terus Betul. tiba-tiba take over dengan Mukernas kan? Mukernas. Tiba-tiba Mardiono naik dan seterusnya, terus belakangan muncul Romi kan? Romi. Nah, ini kan luar biasa dinamika Settingnya di mana? di P3 gitu ya. Terus tiba-tiba Jan Farid jadi Watim Pres. Nah, Ya, balik lagi. gitu kan. Nah, satu. Terus yang kedua, Golkar waktu acara pemindahan patung 66 ya, Bang ya, yang ada Bang Akbar segala macam itu. Kementeng. Iya kan? Itu kan gesturnya kan kayak iya ke Anies tuh. Nah, ini nanti Bang Indra yang bisa jelasin nih. Ini kan kayak iya ke Anies. Terus orang membaca gestur politik JK. Akbar kan sudah nyatakan ke Anies. Iya, makanya. Iya. Terus kan abis itu kan muncul Go Anies tuh, Bang. Golkar yang Ya. ke Anies itu. Nah, terus JK, orang membaca gestur politik JK tuh sangat dekat ke Anies dengan jaringan Sunda Kelapanya itu kan. Nah, terus tiba-tiba Erlangga ke 08. Bukan ke Kejagung dulu. Oh iya. Karena Iya. dianggap ke Anies. Nah, Iya, saya oke. kira enggak. Nah, Nggak itu maksud saya. Enggak ada pembicaraan. Golkar ini Enggak, maksud saya pertanyaan nih, Golkar nih utuh nggak? Sementara kan LBP ada bersama Jokowi kan, tetap kan? Kalau Golkar secara struktur utuh ya. Karena kan ada Dewan Pimpinan Pusat. Itu ada bener Bang Kali. Dewan Cuma Pakar. maksud saya Nah, dukungannya utuh. Kalau LBP kan apa? Ada Dewan Pimpinan Pusat, ada Dewan Pakar, ada Dewan Pertimbangan. Artinya apa? Kedudukannya apa gitu kan? Dan ada Dewan Etik ya. Dan itu struktural ya. Secara kelembagaan gitu. Ya Bahlil oke, mungkin pernah jadi kader Golkar. LBP pernah jadi ketua Dewan Pertimbangan. Dulu kan ketika 2014 kan tahu sendiri apa saya yang memimpin Poros Muda, saya kolonelnya, yang jenderalnya memang LBP. Artinya saya memimpin Poros Muda Golkar untuk Jokowi JK. Tahu sendiri waktu saya berkelahi dengan ngabalin, tunjuk-tunjukkan segala macam kan. Berbeda gitu dengan hari ini 2014 bisa dikatakan Golkar secara de jure ada di Prabowo Hatta, tapi de facto saya lihat memang di Jokowi JK. Kalau sekarang baik de jure atau de facto utuh bersama Erlangga. Utuh, ndak ada sama sekali, bahkan mencederai sedikit pun nggak akan bisa gitu. Saya kira Pak LBP juga paham lah itu, kalau bahwa terjadi dinamika tentu untuk melahirkan satu pilihan-pilihan yang bukan untuk memecah partai gitu. Karena pengalaman Golkar dengan apa perpecahan yang terjadi 2014 dan kita Munaslup tahun 2016 itu menyebabkan Golkar itu ada pada tingkat terendah. Pilkada serentak tahun 2016, ingat, Golkar itu di bawah Partai Bulan Bintang. Nomor 11. Saya waktu itu ketua DPP Pak Agung dan sekaligus PLT ketua DPD 1 Sumatera Selatan. Saya berhadapan dengan Pak Alex. Jadi Pak Alex saya taruh sebagai ketua harian di PLT saya. Oh nah, Indra nggak apa-apa kata dia kan. Di tempatnya dia, saya juga ditaruh sebagai ketua harian. Ya begitu-begitu aja. Golkar kembar. Tapi kan melelahkan. Sekarang saya kira era itu sudah selesai. Artinya solid ke Prabowo. Pilihannya kan kemarin memang pilihan itu sudah diberikan kepada ketua umum, baik itu lewat Munas, Rapimnas, untuk memberikan, ya mandatnya sudah diberikan kepada mandataris dari Partai Golkar itu adalah ketua umum. Ketika mandat itu diberikan kepada Prabowo, seperti hari ini, ya kan baru koalisi ya. Hari ini dalam tanda itu valid. Tetapi kan bicara lagi bahwa ya Belanda masih jauh. 1 jam terakhir. Ini oke. Ini kan kayaknya tak ada gentar nih hari ini, tapi iya kan? Kayaknya mantap tuh dukung Prabowo. Iya. Sangat mantap dan udah mulai bergerak di tingkat struktur ya. Kompor juga. Baik provinsi, kabupaten, kota segala macam. Itu sudah mulai bergerak gitu kan. Tapi aku pikir drama-drama masih akan banyak sampai tadi ya 2 jam sebelum itu karena yang ditandatangan itu kan baru kerjasama antara 3 partai politik. Iya. Bukan naskah KPU loh. Tuh. Ada disahkan oleh KPU. Oke, Bang. Kan kita tahu semua administrasi. Menurut Abang nih, Golkar akan gentar jika apa, Bang? Apa ya? Ada tawaran kali dari Pdi Perjuangan?
Lo ini ya doa kita. Ya moga-moga Caimin bisa menempatkan diri. Ampun. Udah pasti Caimin bisa menempatkan diri. Doa kita itu loh. Dan yang baru datang ini Golkar dan apa dengan Pak. Nah, dengan bahasa bahwa Pak Prabowo lahir dari rahim Golkar, siapa yang baru datang? Siapa yang baru datang sebetulnya? Apakah Bukan, Bang. Bahasa moga-moga Caimin bisa menempatkan diri Oh, iya, ini. itu. Saya pikir Caimin sejauh ini pandai menempatkan sangat dirinya. pandai, sangat pandai. Tapi maksudnya Bukan, kenapa maksudnya aku ngomong begitu? Karena banyak kali ultimatumnya. bukan maksudnya menempatkan diri sebagai cawapres Prabowo atau cawapres Ganjar, Bang. Nggak tahu lah. Kalau soal Prabowo saya kira firm ya, Caimin ya, dan belum ada sama sekali Bunyi-bunyian lain. dari ya termasuk dari partai Golkar dan segala macam. Kalau saya sendiri berpikir bagi Golkar ya lebih baik 5 kursi menteri daripada 1 kursi wapres. Nah, pengalaman ya. Karena strategis ya. Bukan saya pengalaman ikut lihat Pak JK, lihat segala macam. Apalagi ke kementerian-kementerian yang sifatnya operasional. Sekarang kementerian Golkar itu apa? Cuma koordinator. Waduh. Beda lah Bang. Kan semi-semi Perdana Menteri, Bang. Tunggu dulu. Tapi ada menteri-menteri yang lain yang sudah masuk penjara karena KPK. Menteri koordinatornya nggak diperiksa. Ini yang urusan apa itu? Yang minyak itu. Kok menteri koordinator yang diperiksa, Bang? Loh, menteri teknis kok nggak diperiksa? Ajaibnya itu gitu. Golkar menteri koordinator. Menteri teknis juga diperiksa kok, Lufti. Iya, betul sebelumnya. Tapi Iya, mantan tapi Mendak. mestinya kasus-kasus yang lain semua Menko diperiksa ketika menterinya kan. Belum. Banyak. Belum. Kasus KKP kan. Menpora, bukan banyak itu, Mensos. Setahu saya menteri koordinator dia nggak diperiksa. Jadi ini, tapi oke lah. Saya kira itu bentuk transparansi dari Golkar ya, dan bahwa itu ada pesan politik bisa jadi. Kita tahu di Amerika juga begitu, pesan terhadap jaksa agung. Siapa kejaksaan agung adalah orangnya presiden gitu. Oke, Dan berarti saya kira pengaruh. berarti Bang Jokowi. siap tak gentar ya? Siapa gentar? Sampai sejauh itu siap tak gentar itu bahasanya. Dia dipengaruhi PKB, lagi kan? juta gentar. Bahasa PKB kan. Kita Dalam siap perjuangan. dalam arti berkoalisi dengan 3 partai. Dan itu koalisi itu 3 tuh siapa aja, Bang? ya itulah Partai Gerindra dengan PKB, PAN. Saya dengar juga PBB duluan. Partai Bulan Bintang, ada Partai Gelora. Yang jelas kalau kami sih Gelora nada-nadanya sih memang ya, Prabowo. kalau saya sih melihat ya ini kedua kalinya saya bergabung dengan Fadlizon dan Fahri Hamzah. Pertama Pilgub DKI. Kan saya satu-satunya orang Golkar yang mendukung Anies Sandi. Golkar saya bikin mati, Bang. Sampai saya mau di SP3. Mati Golkar saya bikin, Bang. Itu karena kami bertiga berkawan. Kerjasama politik pertama kali terjadi di Pilgub DKI. Saya Fahri. Tapi saya suruh kerja sendirian. Ini mungkin kejadian lagi. Di UI biasanya kami bertengkar terus. Saya berdua Fadli, ngejek Fahri. Saya sama Fahri, ini Fadli. Bertahun-tahun begitu untuk event manapun, pemilihan ketua manapun. Nah ini mungkin kami akan bertiga lagi nih Di dalam pilpres ini mendukung salah satu calon. Kalau saya Fahri, Fadli bertiga Bang untuk di UI, biasanya nggak ada yang bisa ngalahin Bang. Iya. Itu aja. Iya. Sudah tak gentar. Ya. Baik. Untuk urusan-urusan seperti itu. Baik. Ada pesan dewa-dewa lagi nggak dari Bang Pandan? Kalau gitu, ya Sobat Baca, itulah diskusi kita pada kali ini bukan lumayan ya, sangat daging semua. Nggak Bung pastikan lagi, berarti antara PDI dan Jokowi tidak ada masalah. Ya, dan Golkar dengan PDI Yang Perjuangan apa menyinggung lagi? itu kadang-kadang aku kasihan juga. Dia nggak tahu PDI. Iya. Dia nggak tahu Jokowi. Lorongnya gelap kata Bang Indra tadi. Iya, tergantung ngelihat Iya. dari mana Nggak gitu. bisa dibidik. Kalau orang pakai kacamata hitam ya, ya gelap. Nah, saya tahu ada pertemuan-pertemuan di malam hari yang tidak bisa Nah, begini ya, kita katakan. Gini ya, logika Mana menteng? logika terakhir lah ini. Ya. 7 kali PDI Perjuangan mendukung dan betul-betul aku yakin dengan Jokowi. 2 kali wali kota, sekali gubernur, 2 kali presiden. Bobi di Medan, anak ini. Golkar juga gitu. Ada masuk di akal 1 milimeter gak berkhianat ini. Iya. Serendah apalah moral dia ini. Betul. Kalau itu saya
Enggak, tapi kalau mau ditukang-tukangi bisa. Oh tersinggung karena mau direbut. Dibumbu-bumbui lah ya. Kayak dia baru tidur dari dari Bogor. Tukumar. Seperti Tukumar. Masuk. 1 milimeter pun tak masuk. Iya. Apalagi pidato ketegasan dia kemarin. Wah, itu masterpiece. Yang di pidato kenegaraan biasanya formal, biasanya sistematis. Ini dia Natural. Aku bukan lurah. Aku tak ada, bukan ketua partai. Baju Tanimbarnya itu ya, Sam? Wah, Itu pusat selatan itu, Bang? Iya. Enggak, ini biar Pusat Armada Selatan Tanimbar itu. Iya. Berarti itu ya, Bang Panda, Bang Indra, Iya. Bang Oki ya. Oke. Siap. Peristiwa sekarang ini memang di tengah drama, ya kan Jajang, tidak bisa kita simpulkan dengan cepat ya. Kita harus tracking ke belakang. Masih panjang. Masih panjang. Itu yang Dan ke depan juga? Yang dia ingat-ingatkan akan ada drama-drama lagi. Iya, drama-drama lagi gitu. Tapi itu ke depan. Jadi kita ke depan akan update terus drama-drama Tentu. itu di sini ya, Bang ya. Tentu. Jadi, Makasih, Bang. makasih. Tentu. Iya. Itulah yang akan kita lakukan terus di tambangdatakuatbaca.com. Baik produk tertulis maupun produk media video ini kita akan terus diskusikan hasil riset. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bang Panda, Bang Indra, Bang Oki, Kang Jajang sudah mendampingi saya di sini. Kita akan bertemu lagi di episode tambangdatakuatbaca.com berikutnya. Merdeka. Saksikan terus tambangdatakuatbaca.com dan baca terus tambang data tertulisnya juga di website kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kuatbaca.com. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu. Ayo.